Halo perempuan tangguh, kali ini saya sudah bersama dengan salah satu pelaku usaha oleh-oleh khas Bengkulu, yaitu Ibu Rili. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol mengenai perjalanan inspiratifnya beliau. Nah, sudah bersama dengan saya Ibu Rili. Halo Ibu. Halo, Mbak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Mbak. Sehat ya. Ya. Nah, Ibu, ini Julia penasaran banget ini mengenai makanan oleh-oleh ya dari Bengkulu, ini kerupuk kulit tenggiri. Ini enak banget Ibu, saya pernah cicip. Nah, Julia, boleh ya Ibu nanya-nanya mengenai usaha Ibu ya? Nah, ini Ibu melakukan usaha sejak kapan sih Ibu? Aku mulai merintis usaha ini itu di tahun 2017 awal, Mbak. 2017. Jadi sekitar hampir 7 tahun ya kalau terhitung sejak sampai sekarang. Berawalnya itu makanan ini tuh saya tuh awalnya tidak pernah terfikirkan bisa seperti ini, bisa memasarkannya sampai ya bisa online sama offline juga. Awalnya itu hanya makanan untuk anak saya aja waktu itu, Mbak. Kemudian ternyata setelah saya pikir bisa menjadi ladang usaha dan teman-teman suka, akhirnya keterusan. Jadi dan alhamdulillah menjadi sebuah usaha sampai saat ini. Oh, jadi waktu itu pertamanya karena memang untuk membuat cemilan di rumah aja ya. Terus dicoba untuk bagi ke teman-teman dan responnya positif ya. Banyak yang suka gitu kan. Saya pikir kenapa tidak dijadikan ladang usaha aja kalau banyak yang suka kayak gitu. Wah, berarti ini sebelum punya toko ini, Ibu memang produksi di rumah sendiri atau Iya, produksinya masih sendiri, Mbak, waktu itu. Jadi saya produksi sendiri dan alhamdulillah sekarang kita sudah punya tim yang untuk bagian produksinya. sudah punya tim? Alhamdulillah sudah. Luar biasa. Ada berapa jumlah timnya Ibu? Semuanya totalnya itu ada 6, tapi bagian produksi beda, kemudian ada media sosialnya juga gitu, Mbak. Kita udah beberapa bagian kayak gitu. Oh, jadi ada di media sosialnya Ada. juga. Nah, ini Julia ingin tahu ini Bu, awal-awalnya kan tentunya kalau bicara soal usaha itu kan nggak langsung jadi ya Bu ya. Pasti ada perjalanannya, ada naik turunnya. Mungkin bisa diceritakan Ibu gimana Ibu perjalanannya? Ya, betul, Mbak. Tahun itu kan tahun 2017 awal itu sampai 2018 itu alhamdulillah memang responnya sangat bagus ya kayak gitu. Kemudian pas pertengahan itu kita ketahui semuanya memang kena COVID kayak gitu. Oh iya. Nah, jadi semuanya ya sempat stop juga pada waktu itu. Tapi kami tetap optimis gitu bagaimana karena ini memang waktu itu ya usaha keluarga kayak gitu kan, alhamdulillah bisa menopang perekonomian keluarga. Jadi saya berusaha tetap fokus pada usaha ini gitu, walaupun awalnya itu memang sempat juga bikin masker kayak gitu, Mbak. Iya. Tapi alhamdulillah setelah 1 bulan itu ya perlahan-lahan pesanan kembali membaik dan alhamdulillah sampai sekarang itu terus membaik pesanan. Tapi artinya pada saat di titik bawah itu, apa yang membuat Ibu terus semangat? Karena kan kadang pelaku usaha itu sudah merasa drop begitu Ibu. Nah, apa yang membuat Ibu termotivasi untuk terus bertahan? Karena saya pikir karena ini merupakan salah satu buat keluarga juga kayak gitu, Mbak. Kenapa tidak saya pertahankan kayak gitu kan, kemudian sudah punya pelanggan juga, jadi ya alhamdulillah lebih mudah lagi kita untuk apa namanya, kalau kita termotivasi dari diri kita sendiri juga gitu kan, jadi alhamdulillah ya tetap masih bisa bertahan. Pasti bisa bertahan ya. Nah, ini kerupuk kulit tenggiri. Nah, ini kan unik ya Bu ya. Unik. Kenapa sih Bu memilih kerupuk kulit tenggiri? Kalau tadi salah satunya karena memang makanan kesukaan anak, tapi dari banyaknya mungkin menu makanan, kenapa sih Bu memilih ini Bu? Karena saya pikir karena kita di Bengkulu ini kan pinggir pantai kan, Mbak. Iya. Sekali jadi penggilingan ikan khususnya itu ikan tenggiri, jadi ya selain mudah didapat juga bahan bakunya, dan ikan tenggiri itu memang apa namanya enak juga kayak gitu, banyak vitaminnya juga gitu kan. Kemudian dari kulitnya itu kan juga manfaatnya juga sangat banyak sekali seperti yang kita ketahui. Oh, jadi dari segi manfaat pun banyak ya Bu ya, walaupun sudah menjadi makanan olahan begitu ya. Ini kalau Julia lihat variatif sekali ya Bu ya, ada yang pedas. Ya, ada 4 varian, Mbak. Ada 4 varian ya. Itu bumbunya memang Ibu racik sendiri. Itu belajar dari mana Ibu? Apakah memang mencoba dulu atau seperti? Ada yang diracik sendiri, ada yang memang kita sudah beli yang udah jadi, Mbak. Kalau kayak misalnya yang pedas daun jeruk itu ya kita memang benar-benar pakai daun jeruk yang asli. Oh, benar-benar pakai Ya. daun jeruk yang asli. Kalau itu kan beda kalau yang pakai yang memang benar-benar.
Bener-bener yang asli beda ya Iya. sama yang buatan ya Bu ya. Iya. Nah, tapi Ibu sampai hari ini apa yang selalu Ibu jaga dari segi kualitas atau apa begitu sehingga bisa bertahan? Ini kan kalau dihitung-hitung 7 tahun ya Bu ya. Ya, selain dari segi kualitas, kita juga menjaga bagaimana kita dengan konsumen kayak gitu Mbak. Jadi misalnya ya ada reward juga buat reseller kita. Jadi alhamdulillah ya, alhamdulillah sampai sekarang kayak gitu. Wah, jadi Ibu ada resellernya juga ya. Reseller kita alhamdulillah. Membuka kesempatan juga dan peluang usaha juga ya, berbagi rezeki ya. Berkolaborasi juga dengan yang lain, misalnya dengan teman-teman yang mempunyai apa kayak outlet juga saya nitip, dan mereka juga seperti saya sekarang kan juga ada yang nitip juga makanan ke kita. Baiklah, nanti Julia akan tanya-tanya lagi Ibu, kita jeda dulu ya. Nah, Perempuan Tangguh jangan kemana-mana, tetap bersama kami setelah usai pariwara berikut ini. Halo pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Perempuan Tangguh bersama dengan saya Julia Hartanti dan juga Ibu Rili. Nah Ibu, kita lanjutkan lagi ya cerita yang tadi. Tadi kan Ibu menyampaikan nih telah melewati atau beberapa pelatihan begitu ya. Nah Julia penasaran, apakah Ibu pernah beberapa kali dari segi binaan itu mendapatkan prestasi, penghargaan? Ya alhamdulillah pernah Mbak. Tahun 2023 itu kami mendapatkan penghargaan, kemudian mendapatkan juara juga pada suatu lomba nasional. Jadi OME itu menjadi runner up-nya gitu, di bidang go digital. Kemudian dari BUMN juga itu kita menjadi binaan terbaik untuk di bidang go digital juga pada tahun yang sama. Wah, luar biasa. Kemudian di tahun itu juga Mbak, kita salah satu peserta dari Bangga Buatan Indonesia itu yang diberangkatkan ke Malaysia. Jadi alhamdulillah bisa mengikuti pameran Go Ekspor di Malaysia. Wah, luar biasa. Artinya memang produk Ibu dipamerkan di sana juga begitu ya? Saya ke sana, kemudian kita juga membawa produknya. Dan alhamdulillah di sana antusias sekali di negara Malaysia kan, masyarakat mereka di sana kan suka dengan produk dari ikan, karena kan mereka kalau pengolahan itu kayaknya kurang ya gitu. Beda kalau kita di Indonesia kan begitu variatif Mbak. Kalau kita bahas mengenai terbaik, tentunya kan ada penilaian-penilaian di baliknya. Nah, mungkin penilaian apa yang mungkin Ibu ingat atau Ibu ketahui yang mungkin bisa menjadi pengetahuan nih bagi para pemirsa di rumah? Penilaian yang dari lomba tadi. Iya, sehingga Ibu bisa mendapatkan terbaik, apa yang Ibu lakukan? Alhamdulillah kalau itu seiring dengan zaman seperti sekarang itu kan memang membutuhkan digital seperti itu kan Pak. Jadi kayak pemasarannya dengan menggunakan digital. Jadi kami berusaha bagaimana caranya agar pemasaran kami pun mengikuti perkembangan saat ini. Jadi kami melakukan pemasarannya itu melewati online itu. Jadi mungkin penilaiannya berdasarkan salah satunya dari situ. Oh, jadi karena aktif juga di online. Online-nya atau di media sosialnya gitu Pak. Di media sosialnya ya Bu ya. Dan itu menjadi nilai tambah tentunya ya. Karena kan kalau kita lihat berjualan tidak hanya offline, tetapi karena sekarang juga zamannya sudah serba canggih ya Ibu ya. Bagaimana kami berusaha untuk bisa mengikuti pemasarannya melalui media sosial gitu. Dan dari selama perjalanan yang tadi mendapatkan berbagai penghargaan itu, pesan-pesan apa yang Ibu dapatkan sehingga itu menjadi pegangan Ibu untuk terus improve lebih baik gitu dalam hal produksi? Jadi kami berharap itu ya semuanya itu kita karena itu tadi ya, karena kemajuan zaman seperti ini, jadi kita itu bukan membatasi diri kita dengan ketidakmampuan kita, tapi bagaimana caranya kita itu berusaha untuk maju, berusaha belajar agar kita bisa tetap bisa eksis baik dari segi produksi maupun dari segi omsetnya gitu, terus bisa meningkat gitu.
Baik, luar biasa. Nah, Ibu melihat bagaimana saat ini eksistensi daripada kerupuk kulit tenggiri ini yang Ibu miliki ya, khususnya terhadap keinginan orang banyak atau ketertarikan orang banyak, Ibu. Bagaimana Ibu melihat eksistensi dari kerupuk kulit tenggiri ini? Apakah banyak peminatnya atau masih kurang karena memang Saya itu ada kalau sekarang ini kayaknya ini makanan kayak apa ya, sedang viralnya sedang gitu. viral ya? Jadi kalau saya lihat itu ya kayaknya memang benar-benar eksis, buktinya itu terlihat banyak sekali dengan produk-produk serupa yang bermunculan gitu. Jadi kalau saya lihat ya berarti memang makanan ini memang disukai, dengan mungkin ada yang membuat variasi dari ikan yang berbeda, kemudian tapi ya hampir-hampir sama kayak gitu dengan kerupuk kulit tenggiri yang kita punya. Kerupuk, iya. Jadi memang kalau bicara viral itu tentunya juga bukan sekadar ikut-ikutan Iya. ya Bu ya, tapi ada kualitas yang harus dipertahankan sehingga bisa panjang gitu ya, bisa terus bereksistensi ya Bu ya, seperti usaha Ibu ya Bu, alhamdulillah. Nah Ibu mungkin ada pesan yang mungkin ingin disampaikan kepada para pemirsa di rumah bagi yang ingin membuka usaha, perempuan hebat di rumah yang ingin mencoba untuk berusaha, misalnya apa Ibu, yang sekiranya tidak hanya ikut-ikutan viral aja, kadang-kadang kita melihat kalau ada usaha nih kayak apa gitu, langsung jualan semua sama gitu, apa Iya. yang perlu dipertahankan Ibu? Kalau pesan saya ya, kalau kita punya kemampuan apa kayak gitu, walaupun sebenarnya saya juga nggak terlalu begitu bisa masak lah Mbak, Iya. tapi mungkin ada ide sesuatu yang mungkin bisa kita cetuskan, lakukan itu dengan fokus, kemudian dengan apa ya, dengan senang hati, mudah-mudahan itu bisa menjadi ladang usaha untuk keluarga kita. Kalau itu bisa menjadi ladang usaha buat keluarga kita, itu akan merasa kepuasan tersendiri buat kita, ya khususnya para wanita. Luar biasa, terima kasih banyak Ibu Rili atas Sama-sama. informasinya. Semoga sehat selalu. Amin. Senang sekali hari ini bisa ketemu sama Ibu Rili. Nah itu tadi pemirsa kisah inspiratif daripada Ibu Rili selaku pelaku usaha dagangan makanan oleh-oleh dari Kota Bengkulu. Nah setelah ini kita akan jalan-jalan lagi melihat bagaimana perjalanan inspiratif dari perempuan hebat lainnya. Jangan kemana-mana, tetap di Perempuan Tangguh.